Kembali lagi di kontroversi pemirsa. Jadi Mas Umam, Anda melihat tuduhan Bu Mega soal Orba itu relevan atau hanya demi kepentingan elektoral Ganjar Mahfud? Iya, statement dari Bu Mega memang sangat menarik. Pertanyaannya adalah apakah statement itu didasarkan pada hasil kontemplasi yang cukup dalam terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, ataukah sebenarnya ini hanya reaksi terhadap dinamika politik di mana kemudian Pak Jokowi dan Bu Mega atau PDIP merenggang. Kalau misal kemudian pertanyaannya konteksnya adalah bagaimana kemudian konteks Orde Baru itu, saya tidak melihat bahwa itu sekedar untuk menggelorakan semangat dari para relawan Ganjar Mahfud. Tidak hanya sekedar? Tidak sekedar. Oke. Mengapa? Karena dalam sejarah politiknya Orba adalah musuh terbesar bagi Bu Mega. Ketika kemudian Bu Mega menyebut Orba sebagai sebuah entitas kekuatan politik dan kemudian dianalogikan sebagai kekuatan yang ada saat ini, maka sebenarnya di situ adalah titik pisah yang cukup serius antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Berarti benar puncak kemarahan? Saya melihat itu, meskipun juga sebenarnya ketika kemudian kritikan itu disampaikan, kemudian itu dianggap sebagai puncak kemarahan, sebenarnya juga agak memunculkan pertanyaan lanjutan. Lalu gimana positioning dari PDIP? Karena faktanya juga bagian dari pemerintahan saat ini. Dan kalau misal kemudian bicara tentang hasil kontemplasi mendalam terhadap demokrasi, memang betul bahwa democratic regression itu bukan terjadi hanya dalam 1 bulan ini. Tetapi kalau misal catatan kita itu sejak, saya masih ingat betul, di awal 2017, Profesor Fedi Hadis dari Melbourne University menulis tentang democratic regression. Waktu itu banyak yang mendebat. Lalu di tahun 2018 akhir, ada teman dari NU menulis Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline and Jokowi's authoritarian turn. Itu di akhir 2018. Dan per hari ini hampir semua. Dan sangat menarik bagaimana Mas Ciko tadi dari PDIP yang menjadi garda terdepan penjaga dari pemerintahan saat ini justru tampak lebih perubahan daripada koalisi perubahan sendiri. Karena koalisi perubahan tampaknya nyentilnya sudah mulai agak santai, agak santun itu ya. Tapi Bu Mega tudingan langsung di depan mata, Orba. Oleh karena itu saya pikir ini adalah sebuah reaksi yang cukup keras dari Bu Mega. Tetapi problemnya pertanyaan yang kemudian akan diajukan ke Pak Ciko dan juga PDIP, where have you been? Kemana aja kemarin gitu? Karena kalau misalnya tadi Mbak Putri tadi menyebutkan tentang konteks kebebasan sipil dan sebagainya, kita itu mencermati betul bagaimana dinamika waktu itu ya, amandemen undang-undang KPK, kemudian Omnibus Law macam-macam, hampir semua elemen kekuatan masyarakat sipil itu dimudahkan dalam konteks, bukan dimudahkan, tetapi begitu mudah terfragmentasi dan juga dilemahkan. Macam-macam. Ini telepon itu berdering itu dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Grup-grup WhatsApp kita di wiretaps. Kemudian belum lagi ancaman-ancaman yang lain yang kemudian membuat elemen jaringan masyarakat sipil juga berpikir ulang untuk kemudian melakukan narasi-narasi kritis itu. Nah, oleh karena itu kalau misal kita bicara konteks demokrasi, sebenarnya ini ya betul tadi nasihat dari Ibu ya. Tetapi di saat yang sama ada sesuatu yang jauh lebih fundamental di situ. Nah, kita tidak berharap yang disampaikan oleh PDIP itu hanya sekedar reaksi atas situasi yang ada. Kenapa? Karena di internal PDIP tampaknya juga ada sebuah dilema. Saya menangkap ada semacam faksionalisme di dalam. Dilema soal? Bagaimana misalnya Bu Mega begitu kencang, Mas Sekjen, Mas Hasto begitu kencang. Tetapi di sisi yang lain, Mbak Puan lebih soft, mencoba untuk menepis tudingan-tudingan yang sifatnya cukup kontroversial. Dan ini membuat kita, ini kalau misal yang dilakukan Mbak Puan misalnya terakhir, bertemu dengan Pak Luhut, kalau misal itu terkoordinasi, maka ini adalah siasat atau strategi politik komunikasi yang cukup efektif. Tapi kalau misal ini tidak terkoordinasi, Mbak Puan bergerak sendiri dengan agenda kepentingan yang lain yang terpisah dari kekuatan besar di internal PDIP, maka ada indikasi patut diduga ada faksionalisme di dalam kekuatan PDIP. Ada patut diduga ada faksionalisme. Bagaimana itu, Bang Ciko? Itu sulit untuk dibuktikan karena memang kenyataannya tidak begitu. Kita tahu sendiri PDI Perjuangan sangat dikenal sebagai partai yang mempunyai garis komando yang jelas, ya kan, tegak lurus pada konstitusi, tegak lurus pada aturan-aturan partai, dan juga kita sangat menghormati apa yang dicontohkan oleh Ketua Umum kita Bu Megawati. Jadi saya akan menepis masalah-masalah faksional ini. Tapi kan dalam
strategi-strategi komunikasi politik ada selalu yang namanya bad cop, good cop. Tapi bad cop, good cop seperti juga seorang tua bapak dan ibu menjadi bad cop dan good cop, tujuannya tetap sama. Jadi kita mempunyai tujuan yang sama, akhir yang sama yang kita inginkan, tapi ada orang-orang yang menampilkan lebih dengan cair gitu, ada yang lebih keras. Nah itu biasa aja menurut saya. Nah saya ingin menanggapi soal tadi Mas Uki bilang bahwa ini jauh dari Orde Baru. Memang Orde Baru itu juga nggak serta-merta hari tahun 67 itu Pak Harto langsung menjarahkan mahasiswa, enggak. Dia menunggu sampai beberapa tahun. Jadi ada step-stepnya gitu. Nah ini step-stepnya udah mulai terlihat. Nah, kita jujur aja. Tadi saya sekaligus juga menanggapi Mas Umam. Kemana PDIP? PDIP menolak 3 periode. Nah itu. PDIP ada di situ. Walaupun kita tidak dilihat tidak ada permasalahan dengan Pak Jokowi, PDIP menolak 3 periode yang diusulkan oleh, saya nggak mau bilang Pak Jokowi, nanti saya dipanggil polisi, oleh istana. Ya, tapi saya bilang istana. Ada ya, barusan ada. Tapi saya bilang istana ya, seperti bilang Muhammad Kodari lah. Let's say. Dia kan orang 3 periode nih. Nah, Pak Jokowi kadang-kadang suka ngomong, oh orang yang ingin 3 periode itu ingin mempermalukan saya. Tapi Pak Kodari nggak pernah keluar dari istana, tetap ada di situ kan. Ini kan aneh ya. Makin hangat. Bang Ciko tapi ditahan. Kita harus jeda untuk headline news dulu. Tapi intinya PDIP menolak 3 periode itu awalnya. Bahwa kita menolak cara-cara. Jadi bukannya tidak pernah berbuat apa-apa selama ini ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Sangat esensial. Mas dan Mbak Ku, nanti kita lanjutkan lagi selepas headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat lagi pemirsa.